tanya. Nah, sebelum memulai pelajaran, kita terlebih dahulu berdoa dipimpin oleh Ahmad. Semua yang siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Suci. Ayo anak-anak, mari kita berdiri semua. Indonesia tanah airku. Anak-anak ibu semua, ibu akan selalu mengingatkan kita sekarang masih dalam kondisi pandemi apa? COVID-19. Jadi kita harus selalu menerapkan apa? Protokol kesehatan apa saja? Ya, seperti yang sudah ibu tayangkan di depan. Nah, itu ada apa? Menjauhi kerumunan, kemudian apa? Menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, kemudian memakai masker dan membatasi mobilitas. Nah, bagaimana kesiapan belajar anak-anak hari ini? Buku, pensil, alat tulis dan bukunya sudah disiapkan semua? Sudah. Bagus ya. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan selalu mengingatkan kita harus selalu membudayakan membaca ya. Tadi sudah membaca belum? Sudah. Buku apa saja yang dibaca? Kami buku dongeng, Bu. Nah, Suci buku apa? Kami komik. Nah ya, bagus ya. Jadi sebelum belajar, kita harus membiasakan literasi, yaitu membaca ya. Pelajaran kita hari ini, nah siapa yang bisa baca? Apa judulnya tuh? Hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem. Ya, kita akan membahas materi tentang hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak bisa baca di depan. Nah, ini adalah tujuan dari materi pembelajaran kita pagi ini. Baik, Bu. Sebelumnya kita sudah belajar tentang ekosistem. Nah, siapa yang masih ingat apa itu ekosistem? Ya, ayo Maya. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda tak hidup. Nah, ya. Nah, ayo beri aplaus untuk Maya. Kan pada layar di depan. Nah, di sini ada gambar beberapa hewan langka yang ada di Indonesia. Nah, ada apa saja ini apa? Harimau, komodo, badak, elang Jawa, babi rusa, tarsius, nurpara, dan ini ada apa? Ada orang utan. Nah, jadi ini adalah gambar-gambar hewan langka asli Indonesia yang sekarang sudah mulai punah ya. Artinya hewan-hewan ini populasinya sekarang sudah berkurang di Indonesia. Anak-anak, buka buku temanya halaman 54. Baik, Bu. Tadi kalian sudah memperhatikan gambar hewan-hewan langka. Di sini ada percakapan antara siapa saja? Siti Udin Rahayu. Anak-anak baca percakapan ini. Nanti setelah dibaca, kita akan membuat kartu tanya. Ya, kita akan mencari tahu tentang hewan-hewan langka yang ada di sini. Boleh misalnya tentang populasinya, tentang habitatnya, tentang makanannya, atau tentang cara perkembangbiakannya. Masing-masing membuat satu buah pertanyaan yang akan dijawab oleh temannya. Nah, sebelumnya dibaca dulu percakapan yang ada di halaman 54 ini. Baik, Bu. Anak-anak, di sini Ibu sudah mempersiapkan kartu tanya. Nanti berdasarkan percakapan yang akan anak-anak baca, nah dibuat pertanyaan di kartu ini. Masing-masing membuat pertanyaan di kartu ini. Baik, Bu. Ini ya. Sudah dapat semua kartu
A few moments later. Anak, sudah selesai tugasnya? Sudah, Bu. Sekarang siapa yang akan maju ke depan untuk membacakan pertanyaan yang kemudian akan dijawab oleh temannya? Kami, Bu. Ayo Dita. Di mana habitat atau tempat tinggal komodo? Ayo siapa yang bisa jawab? Ya Rani. Sabana dan padang rumput kering, Bu. Nah, betul apa tidak jawabannya? Nah, kita kasih aplaus untuk Rani. Nah, ayo Dita, ayo siapa lagi? Nah, tadi kita sudah selesai membuat pertanyaan dan sudah dijawab oleh teman kamu tadi. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan gambar rantai makanan. Nah, ini adalah gambar rantai makanan. Ini ada apa saja? Ini apa ini? Rumput atau padi. Yang ini? Ini? Ini ada apa? Yang ini? Jamur atau pengurai. Nah, jadi rantai makanan ini adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Nah, ini contohnya padi. Padi dimakan oleh siapa? Tikus. Kemudian tikus dimakan oleh ular. Kemudian ular dimakan elang. Kemudian beberapa waktu elang ini mati dan membusuk di tanah. Kemudian bangkainya tadi diuraikan oleh makhluk pengurai ini, kemudian menjadi humus. Nah, humus ini berguna bagi apa? Bagi tumbuhan. Untuk apa? Menyuburkan tumbuhan. Nah, begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Nah, inilah yang namanya proses rantai makanan. Sudah menjelaskan tentang rantai makanan. Sudah paham dengan apa yang Ibu jelaskan? Paham, Bu. Ya. Kita lanjut. Ini tugasnya. Buku halaman 55 ada teks bacaan tentang rantai makanan. Nah, dari teks ini nanti anak-anak temukan pokok pikiran dari setiap paragraf. Nah, di sini ada berapa paragraf? Ada 4 paragraf. Paragraf 1, 2, 3, dan 4. Dari masing-masing paragraf, anak-anak carilah pokok pikiran yang terdapat di setiap paragraf pada bacaan yang berjudul rantai makanan ini. A few moments later. Nah, yang sudah Ibu perintahkan tadi, anak-anak sudah paham atau ada yang mau ditanyakan? Ya. Nah, ya, pokok pikiran itu adalah kalimat yang penting dari setiap paragraf. Nah, jadi kamu cari dari setiap paragraf ini mana hal yang paling penting? Minimal satu apa? Satu kali kalimat. Nah, dimulai dari huruf besar ini sampai titik ya. Nah, itu pokok pikirannya ya. Kamu cari. Nah, silakan dikerjakan ya. A few moments later. Menentukan pokok pikiran pada paragraf 1 sampai 4 dan menentukan kalimat utama. Sudah selesai dikerjakan? Sudah, Bu. Baiklah, kumpulkan tugasnya. Ibu akan mengevaluasi tugas-tugas yang kalian buat. Nah, tugasnya tadi sudah Ibu nilai. Nah, untuk memperdalam materi kita hari ini, Ibu akan menayangkan sebuah video tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan, aliran energi dalam ekosistem. Nah, kalian perhatikan. Bagaimana videonya anak-anak? Apakah videonya bagus? Dapat pemahaman tentang ekosistem?
Ya. Jadi ekosistem tadi di situ ada rantai makanan. Jadi urutan peristiwa memakan dan dimakan dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada ya. Jika salah satu komponen tidak ada, maka akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan. Nah, jadi agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak dari jumlah konsumen. Konsumen ke-1 lebih banyak daripada konsumen 2 dan seterusnya. Nah, jadi ada lagi ya satu komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu adalah pengurai. Pengurai tadi adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Sudah menjelaskan tentang ekosistem, tentang rantai makanan. Anak-anak juga sudah melihat videonya. Nah, untuk tugas di rumah, anak-anak dengan orang tua bekerja sama ya. Amati hewan-hewan yang ada di sekitar lingkungan rumah anak-anak dengan menggunakan sumber-sumber yang ada. Nah, kemudian dibuat di buku ya. Ada di situ yang berhubungan dengan rantai makanan, hewan-hewan yang ada di lingkungan di sekitar rumah. Nah, ya jadi itu tugasnya di rumah ya. Yang ibu berikan tadi, yang sudah ibu nilai. Nah, ibu minta salah satu anak maju ke depan untuk membacakan hasil tugasnya. Ayo, Mayang. Paragraf 1. Ada 5 komponen yang berperan penting dalam rantai makanan di sawah, yaitu padi, tikus, ulat, elang, dan pengurai. Paragraf 2. Ada beberapa komponen yang berperan dalam rantai makanan di laut, yaitu fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan sedang, dan ikan besar. 3. Nah ya, baiklah Mayang sudah Membacakan tugasnya, kita beri tepuk tangan untuk Mayang. Terima kasih Mayang. Materi kita sudah selesai, ibu ajarkan dan kalian sudah tadi juga membuat tugas, sudah melihat video. Nah, bagaimana perasaan anak-anak hari ini, belajar hari ini? senang, Bu. Ya. Sudah ibu jelaskan, kita akan sama-sama membuat kesimpulan. Nah, jadi rantai makanan tadi adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Nah, jadi urutan peristiwa memakan dan dimakan ini dapat berjalan seimbang jika komponennya ada ya, lengkap. Nah, kalau tidak lengkap maka akan terjadi ketimpangan. Nah, kesimpulan sudah kita buat. Nanti ibu akan mengevaluasi lagi tugas-tugas kalian tadi. Ada yang akan remedial, ada yang akan perbaikan, atau ada yang akan pengayaan. Baik, Bu. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, mari kita sama-sama bersyukur dengan mengucap apa? Alhamdulillah. Nah, selalu ibu ingatkan supaya kalian terus rajin belajar baik di sekolah dan di rumah dan tetap menjaga kesehatan. Makasih, Bu. Dan ibu minta kepada Farel untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam. Sudah memimpin doa, alhamdulillah pelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, sampai bertemu lagi pada materi selanjutnya. Terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah memperhatikan dengan baik. Semoga apa yang ibu berikan hari ini bisa bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Sama-sama, Bu. Kita tepuk tangan dulu untuk supaya semangat ya. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, I ain't fearing for my team, so they can acquire crew, yeah. Trying to make